cara untuk ini ya, mengatasinya, maka Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim, satu Bani Hashim, ya, dan yang kedua adalah Bani Al-Muttalib. Ya, teman-teman sudah ini ya, sudah familiar dengan Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, yang mana adiknya adalah Al-Muttalib. Nah, jadi Rasulullah dilindungi oleh dua keturunan yang paling mulia dan paling termasuk yang paling kuat di kota Mekah pada saat itu. Nah, jadi Abu Thalib di pelataran Ka'bah, ya ini anggap ada Ka'bah ya, ada Ka'bah, mengumpulkan masyarakat dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka semua akhirnya berkumpul dan membulatkan tekad, bersumpah. Jadi sekarang yang melindungi Rasulullah secara resmi bukan Abu Thalib seorang saja ya, bukan hanya Abu Thalib seorang saja, tetapi juga sudah dengan kerumunan jamaah keluarga besar Bani Hashim dan Al-Muttalib semua sepakat kecuali Abu Lahab ya. Abu Lahab itu dia menentang Abu Thalib dan ikut Quraisy untuk memusuhi kaum muslimin. Jadi satu ada Bani Hashim, yang kedua Bani Al-Muttalib. Nah, jadi Rasulullah sudah resmi, sudah diikrarkan di hadapan Ka'bah bahwa benar-benar bukan Abu Thalib saja. Abu Thalib sudah mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib untuk melindungi Rasulullah, karena sempat ya Rasulullah seringkali ingin dicelakakan. Nah, dan ternyata bukan hanya itu saja, Umar bin Khattab dan Hamzah masuk Islam dalam waktu yang berdekatan. Saya lupa kalau tidak salah urutannya Hamzah terlebih dahulu. Iya benar ya, Hamzah terlebih dahulu. Jadi Hamzah itu, jadi pada kisahnya dulu Rasulullah itu disakiti oleh Abu Jahal. Rasulullah disakiti oleh Abu Jahal, yang mana karena disakiti maka Hamzah pun marah, menggampar Abu Jahal sampai terluka dan akhirnya berkata, padahal kata-katanya nggak niat gitu ya, apakah kamu tidak tahu saya telah masuk Islam gitu kan. Jadi sebenarnya ini kata-katanya asbun karena saking marahnya, tapi pas dipikir-pikir akhirnya ia benar-benar bersyahadat bertemu Rasulullah masuk Islam. Jadi Rasulullah itu kan punya ini ya, punya paman ya, Abdullah bin Abdul Muthalib itu punya 4 ya, ada yang paling tua tuh Abu siapa namanya itu, Abu Lahab, terus nanti ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abbas. Kalau tidak salah ini urutannya ya. Abu Lahab dulu, baru Abu Thalib, baru baru Hamzah, baru Abbas. Abu Lahab jelas-jelas ya, dia memusuhi. Abu Thalib jelas-jelas melindungi tapi dalam keadaan kafir. Hamzah juga dalam awalnya melindungi Rasulullah sekedar sebagai keponakan, tapi karena tadi asbun dan akhirnya mikir, dia beneran masuk Islam. Abbas nanti masuk Islamnya lama, setelah Rasulullah hijrah baru masuk Islam. Jadi sebenarnya paman-pamannya ini agak lama ya masuk Islam ya. Hamzah yang pertama, nanti Abbas yang kedua agak lama setelah hijrah. Abu Thalib tidak masuk Islam tetapi melindungi Rasulullah. Ya, apa ini gambar tameng lah ya. Nah, ya itulah. Nah, ini Abu Lahab dia malah memusuhi Rasulullah. Nah, dan ilustrasi saya agak jelas. Nah, satu itu Hamzah ya. Nah, siapa Hamzah? Hamzah itu adalah kesatria dari orang-orang Quraisy. Hamzah itu bukan kesatria biasa. Jadi di kota Mekah itu ada 2 orang kesatria yang paling terkenal. Itu ada Hamzah, yang berikutnya adalah Umar bin Khattab. Emang kesatrianya seperti apa? Hamzah itu dan Umar bin Khattab kalau berburu, mereka berdua sendiri-sendiri berburunya ya. Hamzah dan Umar bin Khattab. Nah, Hamzah kalau berburu, yang lain berburu hewan-hewan ya mungkin
kelinci ya, mungkin apa. Kalau Hamzah keluar itu berburu singa ya. Hamzah keluar berburu singa, Umar bin Khattab juga berburunya kalau keluar singa. Nanti mungkin mau dikuliti, mau di apa ya, nanti digendong sama masing-masing ini pulang masing-masing ngegendong, kemudian nanti dari luar kota Mekah bawa singa. Ya orang saat manusia biasanya dimakan singa, Hamzah dan Umar bin Khattab itu balik ya. Jadi ada singa tuh bukannya sedih, malah justru malah justru ini buruannya, justru dicari-cari kemana aja gitu kan singanya. Udah ketemu ya udah dikejar sama Hamzah, dikejar sama Umar bin Khattab dengan primanya badan, dengan kuatnya badan, dengan senjata yang lengkap, singanya dibunuh oleh Hamzah dan Umar bin Khattab. Nah, Hamzah masuk Islam ini membuat Rasulullah sangat senang ya, karena ya memang Hamzah dari dulu sudah melindungi, tapi dengan Hamzah masuk Islam itu membuat orang-orang kafir Quraisy jadi serba salah. Kemarin Hamzah masih kafir, masih musyrik ya, masih menyembah berhala, tetapi ketika Rasulullah disakiti, justru efek sampingnya Hamzah masuk Islam gitu ya. Jadi sekarang orang-orang kafir juga jadi, aduh gimana ini kalau Bani Hashim terus-terusan ditekan, nanti malah rame-rame mereka masuk Islam. Jadi Bani Hashim ini sebenarnya kebanyakan dari mereka belum masuk Islam ya, masih kafir, masih musyrik, tapi melindungi Rasulullah karena sepakat dengan Abu Thalib, karena mereka pemimpinnya adalah Abu Thalib dan melihat Rasulullah adalah saudaranya. Ingat fanatik jahiliyah teman-teman, keluarga baik dalam benar maupun salah itu harus dibela. Itu fanatik jahiliyah dari Bani Hashim ya. Nah, tadi sudah masuk Islam Hamzah. Nah, cuman masuk Islamnya Hamzah ini tidak mengubah banyak keadaan. Kenapa? Ya memang dari dulu Hamzah sudah melindungi Rasulullah ya. Jadi ketika Hamzah masuk Islam ini tidak banyak berubah. Ya tentu ini menyenangkan hati Rasulullah, tetapi ini tidak banyak berubah. Berarti ini paman pertama yang masuk Islam. Nah, kalau sekarang berikutnya baru 3 hari Hamzah masuk Islam, Umar bin Khattab dia pertama-tama stres. Jadi Umar itu stres yang melihat Quraisy sekarang jadi bermusuhan. Quraisy sekarang terbelah, Quraisy sekarang saling berpecah belah. Umar melihat ini tuh permasalahannya ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Nah, cuman Umar mengerti bahwa bukan mayoritas, seluruh Quraisy mereka tidak berani membunuh Rasulullah. Karena kalau satu orang, siapa saja yang berani membunuh Rasulullah, pasti pedang-pedang dari Bani Hashim dan pedang-pedang dari Bani Al-Muttalib itu akan membalas dendam dari darah Rasulullah. Maka Umar dengan berpikir bahwa untuk kebaikan Quraisy, Umar merelakan dirinya untuk membunuh Rasulullah dan menanggung resiko nantinya akan dibunuh oleh Bani Hashim. Menurut Umar ini adalah cara terbaik yang menyelesaikan masalah, yaitu dengan Rasulullah dieksekusi. Ya. Nah, jadi bagi Umar ini Rasulullah itu adalah sebagai target untuk dieksekusi, yang dengan meninggalnya Rasulullah bagi Umar diharapkan nanti Quraisy akan kembali seperti semula. Ternyata belum membunuh Rasulullah, Umar nantinya dibelokkan oleh seorang sahabat, saya agak lupa namanya siapa, dibelokkan oleh seorang sahabat untuk nanti bertemu dengan adiknya dan juga iparnya yang ternyata masuk Islam, nanti masuk Islam karena surat Toha ya yang dibaca, nanti Umar akhirnya masuk Islam, bertemu Rasulullah, teman-teman nanti di ini ya, di video YouTube yang saya bagikan, itu mohon ditonton. Oh, ini pokoknya ceritanya Masya Allah lah, sangat luar biasa. Mana materi only. Nah ini ya, kisah Umar bin Khattab nanti tolong disimak, karena masuk Islamnya Umar ini luar biasa dan sangat mengubah keadaan di Mekah saat itu. Nah, kenapa
Umar ini luar biasa, teman-teman, karena ketika Umar masuk Islam, maka Umar ini termasuk orang yang apa istilahnya ya, berani melawan. Ketika Umar masuk Islam, maka Umar berkata pada Rasulullah, "Bukankah kita benar gitu kan? Bukankah mereka salah? Kenapa kita bersembunyi dari mereka?" Makanya semenjak Umar masuk Islam, Umar ini apa ya, greget. Dia baru masuk Islam langsung mengumumkan, ngetok-ngetok ke pintu-pintu dari pemimpin-pemimpin Quraisy, tok tok tok, "Kamu tahu nggak?" gitu kan, "Ada kabar baru." "Ah, ada kabar apa Umar?" gitu kan kata orang-orang musyrik tuh. "Saya masuk Islam." Langsung pada di awalnya seneng ya dapat tamu Umar, akhirnya mereka marah banting pintu, Umar pergi lagi ke pemuka-pemuka yang lain. Tok 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 gitu kan. Umar, ada apa?" gitu kan. "Ada kabar baru." "Oh, kabar apa?" gitu kan. "Saya masuk Islam." Wah, dibanting lagi pintunya terus aja kayak gitu. Kalau orang lain masuk Islam dikeroyokin, Umar itu kalau ketemu sama pemimpin Quraisy malah ini ya, malah merekanya takut karena Umar itu badannya besar. Teman-teman tahu kuda, ya kuda itu kan tinggi ya, ya seti se se ya anggaplah ini kuda lah ya. Teman-teman ini maaf saya bukan desainer ya, jadi gambarnya ya kayak gini. Oh, Umar itu kalau ya ya gitulah ya. Umar itu kalau maaf, Umar itu kalau naik kuda, itu kakinya nyentuh tanah saking besarnya badan. Jadi Umar itu dulu badannya raksasa sekali gitu kan, luar biasa besar. Teman-teman, saya pernah naik kuda, teman-teman juga mungkin pernah naik kuda ya. Jadi ya kalau lagi naik kuda itu kaki kan jauh ngambang di ini ya, di perut kudanya gitu ya, masih jauh ke tanah. Kalau Umar enggak, Umar kalau naik kuda iya, kakinya tuh nempel ke tanah gitu kan, ibarat kita kalau naik motor gitu kan, Umar juga kayak gitu, tapi bedanya kan kuda gede gitu, saking besarnya badan Umar dan perkasa ya, Umar juga sama tadi ya, apa, kalau pulang bawa singa, dan sekarang Umar pergi ke Ka'bah, di Ka'bah dia sendirian deklarasi gitu kan, "Saya masuk Islam," gitu kan. Akhirnya Umar dikeroyok sama rame-rame sama banyak orang, "Gebugin Umar," gitu kan. Pas digebugin, malah Umar, ya seri gitu kan, lawan banyakan. Jadi satu lawan banyakan, masih seri pertarungan gitu kan, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ini menunjukkan bahwa Umar itu, pokoknya luar biasa, perkasa gitu ya. Dan karena Umar itu tadi ya, sangat masuk ya gimana, sangat berani, sangat membela kaum muslimin, Umar itu tidak berbasa-basi dalam kebaikan ya, makanya kenapa semenjak hari itu orang Quraisy tidak lagi berani menindas kaum muslimin seluruhnya, ya mungkin kecuali budak-budaknya, orang-orang lemahnya, tetapi secara umum penindasan itu hilang. Kenapa? Kalau statusnya mereka bukan budak, maka mulai hari itu mereka berani melawan. Kenapa? Karena sudah ada Umar. Makanya kenapa siksaan itu terhadap kaum muslimin itu nyaris hilang sama sekali. Ya, jadi masuknya Umar, masuknya Hamzah, ditambah lagi dengan ada Bani Hashim, ada Bani Al-Muthalib ya, Bani Al-Muthalib, itu membuat menjadi benteng raksasa bagi orang-orang Quraisy untuk menyiksa kaum muslimin. Jadi mulai hari itu, di tahun berapa ini? Tahun ke-6 kenabian, jadi Rasulullah berdakwah, 1 apa ya, 0 kenabian sampai 3 kenabian itu dan dakwah sembunyi-sembunyi, dari 3 sampai 5 itu dakwah terang-terangan, tapi ternyata disiksa. Tahun ke-5 itu hijrah, sebagian sahabat ya, hijrah ke Habasyah. Tahun ke-6 siksaan sudah berhenti. Kenapa? Karena ada Umar, ada Hamzah, ada Bani Hashim, ada Bani Al-Muthalib. Nah, jadi orang Quraisy mulai tahun ini udah nggak bisa lagi nyiksa ya, terus ngapain dong kalau nggak bisa lagi nyiksa, bingung kan. Nah, bingung-bingung, akhirnya mereka tidak punya cara lain kecuali untuk memboikot seluruh, jadi di Mekah itu walau bagaimanapun masih minoritas ya Rasulullah dan kaum muslimin dan umat Islam dan orang kafir yang melindungi Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ya, itu bagaimanapun masih minoritas. Namun, walaupun mereka minoritas, tetapi mereka sudah berani melawan dan anggaplah sudah setara kalau secara
kewibawaan ya. Jadi sudah lagi tidak bisa saling menekan, khususnya tekanan siksaan itu sudah tidak bisa. Makanya mereka melakukan perjanjian ini, terutama diketuai sama ya siapa lagi kalau bukan Abu Jahal dan juga didukung Abu Lahab. Mereka membuat kesepakatan untuk memboikot keluarga Rasulullah. Pertama ya, jadi tujuan adalah meminta Rasulullah diserahkan karena Rasulullah tadi ya sudah terlindungi, meminta Rasulullah diserahkan untuk dibunuh. Bila tidak, maka setiap yang masuk Islam dan melindungi atau ya tidak harus atau melindungi Rasulullah maka akan satu diboikot ya. Diboikot itu berarti ini ya tidak dilarang jual beli, dilarang berbicara, dilarang duduk-duduk bareng. Dua, bahkan dilarang ada hubungan pernikahan. Jadi dicerai-ceraikan setiap yang mendukung Rasulullah ya, diputus hubungan pernikahannya. Jadi tidak ada jual beli, tidak ada duduk-duduk bareng, tidak ada pernikahan. Keluarga Rasulullah sekarang diboikot ya, di barikade sehingga Rasulullah dan para pendukung Rasulullah ya, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam, sekarang mengungsi, tidak bisa lagi tinggal di kota Mekah, tetapi tinggal di bukit, namanya itu Shib Abu Thalib ya. Jadi ada satu celah bukit itu tuh milik Abu Thalib, maka mereka tinggal di celah-celah bukit itu. Mereka akhirnya tinggal ya, membuat kemah-kemah. Ya, saya gambar apalah. Nah, di bukit itu Rasulullah dan pendukungnya itu mengungsi dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya. Mereka kalau ya tadi mereka tidak bisa berdagang, mereka tidak bisa jual beli, tidak dapat pernikahan ya. Dagang tidak bisa, beli tidak bisa, nikah tidak bisa. Nah, apa yang dilakukan bila apa? Bila misalkan mereka ini ya ingin membeli sesuatu di pasar, maka Abu Jahal melarang orang-orang para pedagang untuk berdagang dengan Rasulullah, dilarang sehingga tidak ada itu namanya mereka orang-orang kaum muslimin itu mendapatkan kebutuhan pangan. Jadi kebutuhan pangan tidak bisa dibeli, kalaupun dibeli itu dinaikkan dengan harga yang sangat tidak wajar sehingga benar-benar memiskinkan keluarga Rasulullah SAW. Juga tadi ya tidak bisa berdagang, tidak bisa membeli sesuatu, juga tidak bisa untuk menikah ya. Nah, tapi intinya kalau ada pedagang masuk jauh dari luar kota Mekah ingin membawa pasokan makanan ke Mekah, maka diborong oleh orang-orang Quraisy, dihabiskan. Ya, maka dihabiskan barangnya, nanti baru sampai ke pasar Mekah, baru nanti sampai ke pasar Mekah, baru nanti dijual kecuali kepada Bani Hashim. Makanya kenapa Bani Hashim selama 3 tahun, berapa lama teman-teman? 3 tahun ya. Mari kita buat lagi tadi alur tahunnya. Tahun 0 sampai 3 dakwah sembunyi. Tahun ke-4 sampai ke berapa? Enggak ya, udah. Tahun ke-4 dakwah terangan namun penuh dengan siksaan. Tahun ke-5 itu hijrah ya, karena tidak tahan disiksa. Yang hijrah orang-orang lemah ya. Tidak semua hijrah tetapi banyak sekali yang hijrah. Tahun ke-6 gimana tadi? Tahun ke-5 hijrah, tahun ke-6 ini mereka diboikot. Kenapa diboikot? Karena sudah terlalu kuat, tidak bisa lagi disiksa. Sampai 3 tahun, berarti sampai tahun ke-9. Sampai tahun ke-9 itu diboikot. Jadi selama 3 tahun
diboikot itu teman-teman, anak kecil ya, perempuan, oh pokoknya terutama anak kecil menjerit kelaparan, perempuan juga sama berteriak-teriak, nangis gitu kan karena ada yang meninggal kelaparan, ada yang busung lapar, ada yang segala macam. Sampai nanti selesai tahun ke-9, itu salah satu penyebab Khadijah, Khadijah ini Khadijah Kubro, Khadijah Ummul Mukminin itu nanti karena sudah lanjut usia juga meninggal. Tapi intinya eh, Rasulullah ya dan kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin itu sampai makan apa? Makan daun, makan daun. Jadi mereka selama di boykot ini ya mau nggak mau makan daun-daunan. Ada bahan pangan yang masuk kepada kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi ya diselundupkan, tetapi tentu jumlahnya tidak banyak dan tidak mencukupi. Intinya mereka harus bertahan dengan daun-daunan. Teman-teman saya ingin sedikit dulu meng-highlight ya terkait dengan tadi Umar bin Khattab. Kalau teman-teman tahu bahwa sahabat yang paling mulia satu siapa? Abu Bakar ya. Kita sudah tahu alasannya kenapa, karena Abu Bakar baru masuk Islam tanpa banyak bertanya langsung membawa sahabat-sahabat besar lainnya ya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah, semua sahabat-sahabat raksasa, sahabat-sahabat bukan raksasa badannya, raksasa amalnya itu masuk Islam karena Abu Bakar. Nah, nanti tahun ke-6 Umar bin Khattab baru masuk Islam. Umar bin Khattab baru masuk Islam. Kalau kita lihat ini sebenarnya telat ya dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Utsman bin Affan ya, dengan Tolhah, dengan Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Bilal ya. Ini sebenarnya Umar bin Khattab ini lebih telat. Tetapi teman-teman kalau teman-teman tahu Abu Bakar itu lebih mulia daripada sahabat ini semua. Ya, jadi masuk Islamnya telat, tetapi secara kemuliaan langsung jadi nomor 2 setelah Abu Bakar. Kok bisa sih? Ternyata ya karena tadi gitu kan, masuk Islamnya Umar itu mengubah keadaan gitu kan. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ya hijrahnya telat, kecil-kecil suka maksiat, remaja banyak habisin waktu gitu ya, baru hijrah belakangan, nggak apa-apa gitu kan, bukan maksudnya nggak apa-apa ya, tentu itu hal yang buruk, cuman hiburannya adalah ya ikuti kayak Umar gitu kan, baru belakangan masuk Islamnya, tapi langsung bermanfaat, langsung amalnya banyak, langsung membela dakwah, sampai-sampai menyusul kemuliaan sahabat-sahabat yang lain. Bayangkan teman-teman, telat 5 tahun gitu ya, bukan 5, telat 6 tahun gitu ya, telat gitu kan kalau secara tanggal masuk Islam, yang lain masuk Islamnya di tahun 0 kenabian, tahun 1 kenabian, ini tahun 6 kenabian, ya ini sebenarnya dibandingin yang lain telat gitu kan, tetapi kemuliaannya langsung jadi orang nomor 2 dalam kaum muslimin. Nah, balik lagi, bagaimana pemboikotan tadi selama 3 tahun ya, Rasulullah dan keluarganya diboikot habis-habisan, itu bisa selesai. Ternyata karena ya setelah melihat banyak orang yang menderita ya, mati kelaparan, banyak orang yang sakit, banyak orang yang menjerit, menangis, pokoknya menyayat hati ya teman-teman. Mengerikan sekali, ternyata muncul orang-orang baik dari orang-orang musyrik. Jadi walaupun mereka musyrik, tetapi mereka sedih gitu kan, bahwa ya bagaimanapun ini tuh masih keluarga dekat, sama-sama Quraisy, ada yang masih sama-sama Bani Abdul Manaf, ada yang sama-sama keturunan Qusay bin Kilab gitu kan. Di antaranya adalah Hisham bin Amr, Zuhair bin Umayyah, Mut'im bin Adi, Abu al-Bakhtari bin Hisham, Zam'ah bin al-Aswad. Teman-teman ini nama-nama bisa ini ya nanti insya Allah akan terulang. Seperti Abu al-Bakhtari, ada Mut'im bin Adi ya. Ini mereka orang musyrik yang baik. Sayang, sebagian dari mereka meninggal dalam keadaan kafir. Tetapi ini menunjukkan bahwa ya mereka minimal masih punya hati nurani lah, walaupun belum mau masuk Islam, walaupun mereka musyrik nanti di akhirat masuk neraka, tetapi
tentu nerakanya tidak sedalam yang memang, durjananya luar biasa gitu ya. Nah, mereka, berlima ya, berlima ini bersepakat supaya membatalkan perjanjian tadi piagam pemboikotan ya, piagam pemboikotan, Rasulullah dan keluarganya, itu kan ditulis ya di Shahifah. Shahifah itu ya, suhuf ya. Kalau suhuf berarti apa? Jamak. Kalau Shahifah berarti satu lembar ya. Itu lembar perjanjian, ada bismika Allahumma gitu kan, dengan ini kami memboikot, Muhammad dan apa, supaya ini. Nah, kata mereka, "Ayo kita batalkan," gitu kan. Gimana caranya? Kita, tawaf di Ka'bah, ya kan suhuf ini ditaruh di dalam Ka'bah nih, pas perjanjian, ya. Jadi, piagam pemboikotan ditaruh di dalam Ka'bah. Nah, mereka nanti pura-pura nggak saling sepakat, pokoknya ini bagaimanapun ini ya, ini adalah pembesar-pembesar di kabilah-kabilahnya, cuman mereka ya tadi terlalu lemah kalau untuk melawan Quraisy seluruhnya. Akhirnya mereka bikin kesepakatan, kita pura-pura bahwa kita tuh seolah mayoritas. Wah, seolah mayoritas dari Quraisy. Gimana caranya? Nanti datang dulu seorang, kalau tidak salah Zuhair ya. Zuhair datang seorang lagi tawaf gitu kan. Langsung Zuhair pengumuman bahwa saya tidak ridho terhadap piagam boikotan. Ini saya tidak mau pulang kecuali ini sudah dibatalkan, sudah dirobek gitu kan. Datang Abu Jahal. Oh, Abu Jahal teh tuh. Oh, dusta kamu, kazabta. Ini piagam tidak akan di ini. Kami Quraisy masih sepakat, ya, gitu kan. Datang lagi yang lain gitu ya, datang Hisham. Enggak, Abu Jahal yang dusta. Sesungguhnya kami tidak ridho gitu kan. Enggak, kamu dusta gitu kan. Zuhair dan Hisham gimana? Datang lagi Mut'im bin Adi gitu kan. Datang lagi Abu Bakhtari, datang lagi Zam'ah gitu kan. Abu Jahal jadi seolah minoritas. Jadi hebat gitu kan istilahnya propagandanya gitu kan. Ini bagaimanapun pembesar. Jadi mendadak musyawarah tiba-tiba melawan Abu Jahal seorang. Akhirnya mereka ribut. Nah, lagi ribut-ribut kayak gitu kan. Datanglah Abu Thalib. Siapa datang? Abu Thalib. Kata Abu Thalib, sesungguhnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada Abu Thalib bahwa Shahifah perjanjian tadi ya, pemboikotan, Shahifah itu tadi ya, kertas pemboikotan itu sudah dimakan rayap, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, kecuali yang ada nama Allahnya, kecuali bismika Allah humanya gitu. Nah, gimana kalau kita bikin kesepakatan gitu kan? Ini kan Shahifah dalam Ka'bah nih, nggak ada yang tahu benar atau enggak. Tapi kan Rasulullah itu jujur. Gimana kalau misalkan kalau keadaannya sesuai dengan yang Rasulullah cerita, maka pemboikotan dihentikan, gitu kan? Tapi kalau Rasulullah bohong bahwa ternyata Shahifah masih ada, belum dimakan rayap ya, maka kami serahkan Rasulullah untuk dibunuh. Berarti Rasulullah pembohong gitu kan? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat gitu kan ya? Nah, udah sepakat, baru apa namanya? Nah, baru akhirnya dibuka Ka'bah dibuka dan akhirnya Shahifahnya dilihat, ternyata benar mayoritas sudah dimakan rayap, sudah bolong-bolong, sudah rusak-rusak. Cuman sisa bacaan-bacaan yang ada kata Allahnya gitu kan, bismika Allahumma dan kata-kata yang lainnya ada Allah-Allahnya gitu, lafaz jalalahnya. Nah, akhirnya clear kan bahwa Rasulullah itu benar-benar dapat wahyu gitu kan. Udah bebasin Rasulullah gitu kan. Kalian beriman gitu. Kan Rasulullah ternyata benar tahu gitu kan. Ini kan hal yang goib kok dia tahu gitu. Padahal kan pemegang kunci Ka'bah bukan Rasulullah. Siapa? Bani Abdu Dar ya. Jadi bad sih. Bani Abdu Dar. Nah, Rasulullah mengetahui yang gaib. Masuk Islam? Enggak, kata orang-orang Quraisy. Rasulullah sekarang sudah bebas dari pemboikotan, tapi urusan yang kayak gini, ini sihir gitu kan kata mereka. Oh, ini sihir. Rasulullah tukang sihir, tukang apa? Oh, kami nggak mau masuk Islam gitu kan. Oh, ya udah, akhirnya selesai. Rasulullah dan Bani Hashim akhirnya tidak lagi diboikot ya. Dijemput kaum muslimin dan Bani Hashim dan Bani Hashim dan Bani apa?
Bani Al-Muthalib ke Syi'abnya tadi ya, Abu Thalib, kemudian disuruh pulang ke Mekah, hidup lagi seperti biasa, dan pemboikotan pun dihentikan, namun tetap saja orang-orang kafir tidak mau masuk Islam. Gitu teman-teman, mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih kepada yang sudah ngasih notepad buat saya. Mudah-mudahan dengan ada notepad bisa saya coret-coret. Saya harus belajar menggambar, teman-teman. Walaupun dulu saya jurusannya sempat milih arsitek, tetapi ternyata tulisan saya jelek sekali. Gambar saya jelek sekali, jadi saya nggak jadi arsitek, jadinya tata kota. Oke, balik lagi ke materi. Jadi begitu, walaupun apa namanya, walaupun pemboikotan tadi ya, jadi mereka intinya kaum muslimin diboikot karena sudah lagi tidak bisa disiksa, dan ternyata saat pemboikotan pun akhirnya dibatalkan oleh sebagian Quraisy karena ya tadi orang-orang Quraisy tidak sepakat, sesama Quraisy itu mati kelaparan begitu saja. Baik, yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Sudah 2 menit lagi sisanya teman-teman. Insya Allah ya, ini sudah terekam, nanti akan di-upload. Selesai materi akan ada kuis, silakan nanti dikerjakan. Silakan teman-teman, bagi yang ingin bertanya ada 2 menit, mudah-mudahan terjawab. Tapi sambil menunggu, ya silakan segera ditulis, segera ditik. Kalau tidak terburu sekarang juga di grup kan sudah ada Ustadz Edi Fadilah ya. Dia sebenarnya lebih alim dari saya. Jadi kalau teman-teman bertanya di grup, insya Allah sebenarnya jawabannya harusnya sih lebih memuaskan ketika bertanya di grup, karena Ustadz Edi Fadilah ya saya ya lebih alim, lebih berilmu dari saya pribadi. Sambil kita menunggu. Oh, ini udah ada pertanyaan, Ustadz. Ini bertanya, seberapa akuratkah film Umar bin Khattab karena tentang ketinggian dan dihubungkan dengan kuda, film Umar tidak sampai tanah. Ini teman-teman, susah ya nyari artis yang badannya raksasa, yang kalau main film itu kakinya sampai tanah dan dia punya keahlian main film ya. Jadi tentu saja film Umar bin Khattab tidak 100% akurat. Ya, maksudnya mungkin bisa aja nyari yang kudanya kecil ya, nyari yang orangnya agak gede tapi bisa main film. Ya tapi kan kalau mau nyari yang akurat, ya jangan dari film gitu ya, tapi dari kitab-kitab. Film itu sudah, ya insya Allah film itu sedemikian rupa dibuat akurat, namun tentu ada terbatasnya. Susah nyari orang yang kakinya besar sampai lebih tinggi dari kuda. Gitu ya. Nanti silakan bertanya lagi di grup. Karena tadi ya ada Ustadz Edi Fadilah yang insya Allah lebih alim dari saya. Karena 1 menit lagi ini mati otomatis Zoom-nya, Zoom free. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa iyyakum. Kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Insyaallah sebentar lagi ada Zoom.